Shalom, selamat malam, opa, oma, opung, eyang, kakek nenek, anggota Pelekat PKLU GPIB. Berjumpa kembali kita dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Dengan saya, Amin Sutadi, dari GPIB Marturia, Lampung. Sebelum kita membaca Alkitab serta merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan mengakhiri aktivitas kami pada hari ini. Sebelum kami tidur, istirahat malam ini, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu serta merenungkannya. Kami mohon Tuhan menerangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan kita pada malam hari ini diberi judul Taat pada Kebenaran Tuhan. Pemahaman iman GPIB menyatakan bahwa firman Allah itu kekal, berkuasa, cerminan kehendak Allah, dan menjadi manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus. Allah tetap berada bersama kita melalui firman-Nya. Firman Allah diberitakan melalui pekabaran Injil, lisan dan tertulis oleh para rasul, dan banyak orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Di tengah tantangan ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan umat pada saat itu, Paulus perlu menegaskan bahwa jemaat untuk tetap teguh dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Jemaat wajib menerimanya sebagai perkataan yang berasal dari Allah di bawah tuntunan Roh Kudus. Di masa kini, tradisi ajaran para rasul
kita terima melalui tulisan-tulisan dalam Alkitab. Kita memperoleh pengajaran tentang kebenaran Allah bersumber pada Alkitab. Sejauh mana kita memanfaatkan waktu untuk membaca Alkitab dan merenungkan ajaran firman Allah? Pekabaran Injil mulai dari zaman para rasul mengalami proses panjang. Mulai dari era lisan dan tulisan, dari papirus sampai pada Alkitab. Bahkan saat ini telah tersedia dalam bentuk digital. Pewartaan kabar baik di era digital ini dapat dinikmati melalui media sosial, radio, YouTube, Instagram, bahkan aplikasi TikTok, dan sebagainya. Semuanya dapat dipakai menjadi sarana pewartaan ajaran Kristus. Pertanyaan yang perlu kita renungkan saat ini adalah, sejauh mana perubahan dari budaya cetak ke budaya digital mempengaruhi hubungan manusia dengan Allah? Nasihat Paulus ini memotivasi kita untuk taat dan sungguh-sungguh berpegang teguh pada kebenaran kitab suci. Bersandarkan kepada Allah di dalam kuasa Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan hati, maka kita dapat mengerjakan dan memberitakan apa yang baik di tengah-tengah berbagai perubahan zaman. Siapkah kita menjadi pewarta sabda Allah dalam kehidupan ini? Tuhan curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal serta dan memberi kami hidup kekal. Tuhan dengarlah doa syukur, pujian padamu. Oma opa, opung eyang, kakek nenek, demikian kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Maka mengakhiri aktivitas kita malam ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan pada kami. Tuhan perkenankan pada kami menikmati usia yang Tuhan berikan pada kami. Kami juga telah selesai melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bahkan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami yang lemah pada malam hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati para anggota PKLU yang tersebar di berbagai jemaat di seluruh Indonesia ini. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, anak cucu, bahkan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Tuhan berkati dalam mensyukuri usia panjang yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga berdoa untuk generasi penerus GPIB, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan kiranya berkati, Tuhan berikan kekuatan iman, keteguhan hati dalam yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tuntun dalam perjalanan hidup mereka agar pada saatnya
mereka dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan untuk menjadi pewarta Injil, memberikan kesaksian akan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing juga dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami Tuhan, dan pimpinlah kami agar apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dan tuntun kami agar kami dapat menjadi teladan bagi generasi-generasi penerus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah oma, opa, opung, eyang, kakek, nenek. Kita bersama-sama telah membaca Alkitab serta merenungkannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom.